Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah siap melakukan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, bagus. Semangat sekali ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, apakah anak-anak semuanya hadir? Hadir, Bu. Kalau begitu, Ibu cek kehadiran dulu. Ana hadir, Hadir. Andi, Ada, Asyifa. Bu. Hadiroh, Bu. Oke, semuanya hadir. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya. Pernah gak sih kalian merebus air dengan panci keadaan tertutup di rumah? Pernah, Bu. Apa yang terjadi pada tutup panci ketika airnya mendidih? Itu, Bu, pancinya kayak keangkat terbuka gitu, Bu. Kenapa pancinya ini dapat terangkat atau bisa terangkat? Ya, karena airnya mendidih terus menguap, Bu. Kalian pernah dengar tentang sifat koligatif tidak? Pernah, Bu. Menurut kalian, peristiwa merebus air dengan panci tertutup tersebut merupakan sifat koligatif yang mana? Kurang tahu, Bu. Jadi anak-anakku, sifat koligatif larutan ini bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi peristiwa merebus air panci tertutup, kemudian ada perbedaan merebus air biasa dan merebus air gula di dalamnya. Terus ada juga penggunaan garam untuk membuat es krim dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan berdiskusi tentang sifat koligatif larutan tersebut. Jadi sifat koligatif ini hanya bergantung pada jumlah zat terlarut. Hari ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang sifat koligatif larutan dari penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku. Kita juga akan membahas atau berdiskusi tentang hubungan dari diagram PT dengan pelarut murni dan larutan. Untuk kelompok diskusinya, Ibu bagikan secara acak ya. Untuk kelompok pertama ada Ana, Bella, Diana, dan Sylvie. Untuk kelompok kedua ada Andi, Caca, Feni, dan Tiara. Kelompok ketiga Asyifa, Budi, Dila, dan Fajar. Jadi anak-anak, kita akan berdiskusi dengan mengamati gambar yang Ibu berikan. Yang pertama itu ada gambar merebus air dalam keadaan panci terbuka dan tertutup. Kemudian ada gambar penggunaan garam dalam salju dan gambar dari diagram PT. Silakan berdiskusi dan amati gambar tersebut. Jadi anak-anak, kalian dapat mengamati memasak air dengan panci tertutup itu lebih cepat mendidih, itu kenapa? Kemudian mengapa garam digunakan untuk mencairkan salju? Kemudian apa yang dimaksud dengan diagram PT dan bagaimana hubungannya? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dari gambar-gambar dan pertanyaan Ibu tadi, jadi kalian ini cari tahu dan diskusikan dengan kelompok kalian, bisa dari baca buku atau cari referensi lain. Analisislah penyebab dari sifat koligatif tersebut dan juga analisis hubungan diagram PT. Apakah semua kelompok sudah selesai menganalisis? Sudah, Bu.
Kalau begitu, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai perhitungan tentang penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku. Pertama, menghitung penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap ini dapat dihitung yaitu dengan selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan, atau dapat dirumuskan dengan delta P per P0 dikurangi P. Nah, pengaruh konsentrasi zat terlarut ini terhadap penurunan tekanan uap jenuh dapat dijelaskan dengan hukum Rolle, yaitu P sama dengan fraksi pelarut dikali P0 atau tekanan uap jenuh pelarut. Nah, cara mencari atau menghitung fraksi mol ini yaitu dengan XA sama dengan Na per Na plus Nb, di mana XA ini sebagai fraksi mol terlarut, Na mol terlarut, Nb mol pelarut B, atau XA plus XB ini sama dengan 1. Yang kedua yaitu ada perhitungan dari penurunan titik beku larutan. Jadi, perhitungan penurunan titik beku ini selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Penurunan titik beku dilambangkan dengan delta TF sehingga dirumuskan delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Nah, anak-anak, dari penjelasan perhitungan yang Ibu sampaikan tadi, silakan masing-masing kelompok mengerjakan soal yang Ibu berikan. Soal yang pertama, dengan memperhatikan tabel tersebut, di mana larutan yang diberikan jenis zat yang sama serta dipanaskan dengan suhu yang sama, perbedaan hanya terletak pada jumlah zat yang dilarutkan. Nah, menurut tabel tersebut, larutan yang memiliki tekanan uap paling tinggi yaitu yang mana? Yang kedua, larutan glukosa di dalam air membeku pada suhu minus 0,18 derajat Celcius. Hitunglah penurunan tekanan uapnya. Silakan dikerjakan dan nanti akan dipresentasikan. Baik anak-anak, karena kalian sudah menganalisis gambar-gambar tadi dan juga menjawab soalnya, silakan tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Untuk kelompok pertama, silakan untuk mempresentasikannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Ana, kemudian ada Bella, Diana, dan Silvi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Jadi, dari gambar yang kami amati, tutup panci ini bisa terangkat karena tekanan uap di dalam panci lebih besar dari tekanan uap di luar panci, atau P dalam panci lebih besar dari P di luar panci. Makanya, dia akan mendorong tutup panci ke atas supaya si uap air ini bisa keluar dari panci. Untuk selanjutnya, yang kedua akan dijelaskan oleh Silvi. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua ada penurunan titik beku atau delta TF. Jadi dari gambar yang kami amati, pada peristiwa penggunaan garam untuk mencairkan salju ini, yaitu partikel-partikel garam akan mengganggu kestabilan ikatan partikel air yang sedang di dalam fase padat, sehingga dapat memutus ikatan-ikatan tersebut. Akibatnya, partikel es di permukaan salju dapat memisahkan air dari gaya tarik dengan es yang ada di bawah dan di sampingnya. Nah, partikel yang terpisah ini beralih ke fase cair. Air yang dihasilkan oleh peleburan salju oleh garam ini bersuhu 0 derajat Celcius karena titik bekunya turun. Yang ketiga yaitu akan dijelaskan oleh Bella. Nah, yang ketiga ini ada penjelasan mengenai hubungan diagram PT, yaitu pada diagram PP, larutan ini mempunyai tekanan uap lebih rendah daripada pelarut murninya.
Dalam hal ini, air yang dinyatakan sebagai delta P. Oleh karena itu, garis didih dan garis beku larutan berada di bawah garis didih dan garis beku pelarutnya. Nah, penurunan tekanan uap atau delta P tersebut berpengaruh terhadap titik didih dan titik beku larutan. Seperti yang tampak pada diagram PT larutan tersebut, tekanan uap larutan belum 760 mmHg pada suhu 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, belum mendidih. Nah, larutan akan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius, yaitu tekanan uapnya mencapai 760 mmHg. Dengan kata lain, larutan mempunyai titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya. Sebaliknya, penurunan tekanan uap menyebabkan titik beku larutan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai perhitungan dari penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku akan disampaikan oleh Diana. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada perhitungan dari penurunan titik beku dan penurunan tekanan uap. Untuk soal pertama yaitu penurunan tekanan uap. Jadi soal pertama yaitu seluruh larutan diberikan zat yang sama serta dipanaskan dengan suhu yang sama. Nah, perbedaan hanya terletak pada zat yang dilarutkan. Jadi menurut tabel soalnya, larutan yang memiliki tekanan uap paling tinggi itu yang mana? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu larutan yang memiliki tekanan uap paling tinggi adalah larutan dengan penurunan tekanan uap paling kecil, atau larutan nomor 1 yang hanya memiliki 0,2 mol zat terlarut. Karena nilai fraksi molnya paling kecil dari keempat larutan. Untuk soal nomor 2 yaitu soalnya larutan glukosa di dalam air membeku pada suhu 0,18 derajat Celcius. Hitunglah penurunan titik beku dari larutan glukosa tersebut. Nah, menurut kelompok kami jawabannya yaitu dengan menggunakan rumus delta TF sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan, sehingga delta TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi minus 0,18 derajat Celcius. Baik, untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil, pertama, sifat koligatif larutan dari peristiwa merebus air dalam panci keadaan tertutup yaitu penurunan tekanan uap. Kemudian ada penggunaan garam untuk mencairkan salju merupakan sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Dan untuk hubungan diagram PT yaitu bahwa larutan mempunyai titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya, atau sebaliknya penurunan tekanan uap menyebabkan titik beku larutan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarutnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Mungkin untuk mempresentasikan hasil diskusinya cukup kelompok 1 saja. Jadi anak-anak, berdasarkan gambar yang ibu berikan pada kalian, yaitu yang pertama ada sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap. Nah, dalam panci tersebut terdapat dua wujud air, yaitu air yang berwujud cair dan uap. Nah, dalam panci ini hanya terjadi proses penguapan dari cair menjadi uap, tetapi si bentuk uap ini juga bisa kembali menjadi bentuk cair, atau dapat kita sebut dengan kondensasi. Nah, kedua peristiwa ini, penguapan dan kondensasi, tentunya punya laju masing-masing. Laju penguapan paling dominan, sementara laju kondensasi sedikit. Makin lama air dipanaskan, laju penguapan semakin turun, sementara laju kondensasinya akan semakin besar. Nah, hingga
pada akhirnya pada suatu titik laju penguapan dan laju kondensasi ini menjadi seimbang, di mana V penguapan sama dengan V kondensasi. Kondisi ini disebut dengan jenuh atau setimbang. Nah, kondisi jenuh ini molekul air tidak lagi berubah menjadi uap dan uap tidak lagi berubah menjadi cair. Nah, uap di dalam panci ini akan menekan panci tempat memasak air tadi, sehingga tekanan ini disebut dengan tekanan uap jenuh. Jadi kesimpulannya, tekanan uap adalah tekanan yang dihasilkan dari uap zat cair yang ada di dalam panci tertutup. Semakin banyak uap yang dihasilkan, maka tekanan akan semakin besar. Nah, untuk yang kedua ini ada peristiwa penggunaan garam untuk mencairkan salju. Jadi, partikel garam terlarut ini akan mengikat molekul air sehingga molekul air tidak membeku kembali. Sifat ini merubah kondisi equilibrium pada titik beku air sehingga mempermudah air es mencair dan mencegah air yang cair membeku. Nah, garam ini dapat menurunkan titik beku karena partikel dari garam mampu menghalangi pergerakan molekul air untuk saling berdekatan agar tidak membeku. Untuk yang terakhir yaitu ada hubungan dari diagram PT pelarut murni dan juga terlarut atau larutan. Jadi larutan ini mempunyai tekanan uap lebih rendah daripada pelarut murninya dalam hal air yang dinyatakan sebagai delta P. Oleh karena itu, garis didih dan garis beku larutan berada di bawah garis didih dan garis beku pelarutnya. Nah, penurunan tekanan uap tersebut berpengaruh terhadap titik didih dan titik beku larutan seperti yang tampak pada diagram PT ini. Jadi, tekanan uap larutan belum 760 mmHg pada suhu 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, belum bisa mendidih. Nah, larutan akan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius, yaitu ketika tekanan uapnya mencapai 760 mmHg. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwa larutan ini mempunyai titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya. Sebaliknya, penurunan tekanan uap menyebabkan titik beku larutan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarutnya. Begitu anak-anak. Nah, untuk soal yang kalian jawab ini jawabannya sudah betul, jadi tidak perlu ibu jelaskan. Saya harap kalian semua sudah paham. Baik, karena tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, kita akhiri diskusinya sampai di sini. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Iya Bu, seru. Oke, terima kasih. Agar kalian lebih paham, Ibu berikan PR untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat kolegial pelarutan dari kenaikan titik didih dan juga tekanan osmotik. Silakan kalian mempersiapkan terlebih dahulu agar pembelajaran nantinya kalian bisa paham. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan ketua kelompok untuk memimpin berdoa. Baik, Bu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan bagi yang mau pulang, dipersilakan.